Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan, berupa umur panjang, kesehatan, kekuatan, orang-orang yang mengasihi kami, keluarga yang mengasihi kami, dan segala kecukupan yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami rasakan setiap harinya. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan bisa menjadi kekuatan, pedoman, dan kami pun bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita diambil dari kitab Kejadian, pasal 29 ayat 18 sampai 20. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 18 sampai 20. Yang demikian bunyinya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi judul kita pada perenungan pada saat ini adalah kesabaran Yakub. Ibu bapak saudari-saudara, ada sebuah kutipan yang mengatakan, "Bukan sabar namanya jika masih punya batasan." Dari sini kita bisa menangkap bahwa yang namanya sabar itu harapannya tidak ada batasan ya. Dan ada kutipan lain dalam bahasa Jawa, yaitu sabar iku ingaran mustikaning laku. Atau dalam bahasa Indonesia, bertingkah laku dengan mengutamakan kesabaran itu diibaratkan melakukan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Kedua kutipan ini saling mengisi satu dengan yang lain. Dan benar bahwa sabar itu harapannya tiada batasan, sekaligus sabar itu adalah jadi hal yang penting, berharga dalam hidup ini. Berkaca dari dua kutipan ini, kita bisa mencermati bagaimana kehidupan Yakub untuk dapat memperistri Rahel. Ia harus bekerja 7 tahun lebih dahulu di tempat Laban. Setelah bertahun-tahun bekerja, ia malah bukan mendapatkan Rahel, tapi Lea. Dan setelah menikah dengan Lea, barulah kemudian Yakub diberikan Rahel oleh Laban. Tapi dengan syarat, setelah diberikan harus bekerja 7 tahun lagi, sehingga totalnya adalah 14 tahun. Kesabaran Yakub patut diacungi jempol. Mengapa? Sebab Yakub rela bekerja bertahun-tahun, menghabiskan waktu hidupnya untuk mendapatkan Rahel. Tidak semua orang memiliki kesabaran seperti Yakub yang rela menghabiskan masa hidupnya untuk itu. Namun karena itu semua didasari oleh cinta, maka sekalipun bekerja bertahun-tahun, sekalipun dia menunggu, tapi semuanya serasa seperti beberapa hari saja. Yakub bekerja dengan hati yang senang, gembira, penuh cinta, sehingga segalanya dijalani dengan penuh semangat. Semua terasa cepat,
karena cintanya kepada Rahel. Dan inilah yang menjadi sumber kesabaran dari seorang Yakub. Kesabarannya berasal dari hati yang gembira, yang penuh dengan cinta, sehingga apapun yang dihadapi itu dihadapi dengan sabar. Sekalipun butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Ibu, bapak, saudari-saudara, hidup ini penuh tantangan, penuh pergumulan, dan semuanya itu butuh yang namanya kesabaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Sebab memang tidak mudah untuk bisa memiliki sikap sabar dalam menjalani kehidupan. Memiliki kesabaran artinya kita meyakini bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan ketika kita memiliki kesabaran, itu artinya bahwa menahan emosi, amarah, keinginan, dan segala sesuatu itu adalah hal yang terbaik, keputusan yang tepat pada saat itu. Kesabaran memoles iman kita untuk tekun berjuang, untuk tahan terhadap godaan, penderitaan, dan belajar bersandar pada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Namun di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa kesabaran itu ada batasnya atau perlu ada batasnya. Dan yang namanya sabar itu tidak bisa berjalan sendiri. Ada buah-buah roh yang lainnya. Nah, itu menandakan bahwa namanya kesabaran, murah hati, dan lain sebagainya itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersama-sama dengan nilai-nilai Kristiani lainnya. Terlalu sabar itu juga tidak baik, sebab kalau terlalu sabar ya tidak mendewasakan orang lain dan cenderung mendiamkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kesabaran perlu dirangkai dalam bingkai kasih, sehingga bisa menjadi suatu sikap yang membangun, mendewasakan baik diri sendiri maupun sesama kita. Semoga kita bisa memiliki kesabaran dalam bingkai kasih dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami, atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk sabar dalam menjalani kehidupan. Sabar yang dibingkai dengan kasih Tuhan, sehingga sabar itu bisa menjadi sikap yang membangun dan mendewasakan baik diri sendiri maupun sesama kami. Tolong kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi yang sabar di hadapan Engkau dalam menjalani hidup sehari-hari. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala aktivitas yang kami kerjakan, mari Tuhan senantiasa berkati dan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.